Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya pagi ini? Insya Allah semuanya dalam keadaan sehat ya. Tetap semangat walaupun belajar dari jarak jauh. Oke, ketemu lagi dengan Miss. Di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Perkembangbiakan pada siapa? Yaitu perkembangbiakan pada tumbuhan. Nah, tumbuhan ini memiliki dua cara, secara generatif dan juga nanti kita akan belajar lagi secara vegetatif. Nah, generatif tumbuhan ini ya sudah terlihat di sini bahwa alat perkembangbiakan pada tumbuhan itu terdapat pada bunga. Penjelasannya kita simak berikut ini. Ya, bagian-bagian bunga terlihat pada gambar ya yang ditunjuk dengan arah panah. Kita mulai dari paling atas yaitu mahkota, kemudian yang kedua adalah kepala sari, kemudian di bawahnya ada benang sari yaitu tangkainya kepala sari tersebut, kemudian selanjutnya ada kepala putih, yang di bawahnya ada tangkainya yang disebut dengan tangkai putih. Selanjutnya ada kelopak bunga, kemudian bakal biji, dasar bunga, serta tangkai bunga. Nah, bagian-bagian bunga ini tentunya memiliki manfaat atau memiliki makna tersendiri ya. Tentang generatif pada tumbuhan, yang mana perkembangbiakan generatif pada tumbuhan melibatkan sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina. Kemudian sel kelamin jantan itu adalah serbuk sari atau benang sari ya, yang lebih dari satu biasanya dalam satu bunga. Kemudian kepala putih ya, atau disebut juga dengan sel kelamin betina, biasanya dia hanya satu di satu bunga. Kemudian akan terjadi penyerbukan. Penyerbukan seperti apa? Yaitu proses menempelnya serbuk sari ke kepala putih. Ya, jenis-jenis penyerbukan sendiri terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan dengan bantuan siapa? Oke, yang pertama adalah anemogami. Anemogami itu dibantu oleh angin ya, yang mana penyerbukan tersebut dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain akan dibantu oleh angin untuk menempelnya si benang sari ke kepala putih. Kemudian selanjutnya penyerbukan dibantu oleh air atau dengan nama lain hidrogami, biasanya terjadi pada tumbuhan bawah laut ya. Kemudian dibantu lagi oleh antropogami, itu adalah dibantu oleh manusia. Terlihat di gambar tangan seseorang itu sedang menempelkan kepala putih kepala putih dengan benang sari, sehingga nanti akan terjadi penyerbukan. Kemudian yang terakhir adalah zoidogami. Zoidogami itu adalah penyerbukan yang dibantu oleh hewan seperti serangga. Serangganya di sini terlihat adalah lebah. Selain lebah juga ada lagi kupu-kupu dan lainnya. Terbagi menjadi 4 ya. Penyerbukan sendiri adalah tadi menempelnya benang sari ke kepala putih. Yang pertama adalah penyerbukan tetangga, yaitu penyerbukan yang terjadi di satu tumbuhan, jenis tumbuhan, namun dengan dua bunga yang berbeda ya di dalam satu tumbuhan tersebut. Jadi si benang sari dari bunga yang satu akan menempel ke kepala putih bunga 2. Kemudian yang selanjutnya adalah penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini terjadi apabila penyerbukan tersebut terjadi pada bunga yang berbeda. Terlihat pada gambar ya, bunganya berwarna orange dan juga ungu. Jadi bunga yang satu akan menempelkan benang sarinya ke kepala putih bunga yang lain yang ada di sebelahnya. Ya, bisa jadi dibantu dengan angin sehingga terjadi penempelan benang sari tersebut ke kepala putih bunga yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah penyerbukan silang. Penyerbukan silang itu terjadi pada tumbuhan jenisnya sama tapi beda tumbuhan ya. Misalnya sama-sama bunga mawar, tapi ada 2 bunga mawar di rumah kalian, misalnya ada 2 pot. Nah, 2 pot bunga mawar tersebut saling berbagi benang sari dan kepala putih. Seperti itu kalau tumbuhan dengan penyerbukan silang. Dan yang terakhir adalah penyerbukan sendiri. Nah, ini yang sering kita lihat, yang sering terjadi, penyerbukan yang terjadi pada bunga itu sendiri. Jadi dalam satu bunga sudah lengkap ada kepala putih dan juga benang sari. Tumbuhan. Apa itu vegetatif tumbuhan? Baik, untuk pengertian dan jenis-jenis dari vegetatif tumbuhan itu sendiri, vegetatif adalah perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan secara tidak kawin, yang mana tanaman tersebut
tersebut bisa berkembang biak dengan cara menggunakan alat yang ada di tubuhnya sendiri, tapi bukan berjenis kelamin laki-laki atau perempuan atau jantan atau betina seperti pada perkembangbiakan generatif pekan lalu. Kemudian jenis-jenis dari vegetatif terbagi dua, yaitu vegetatif alami dan juga vegetatif buatan. Yang pertama yaitu vegetatif alami. Vegetatif alami adalah perkembangbiakan secara tidak kawin tanpa bantuan manusia. Artinya, secara alamiah tanaman tersebut bisa berkembang biak dengan sendirinya, memperbanyak dirinya untuk bisa dipanen oleh manusia. Kemudian jenis-jenisnya seperti pada gambar, ada bambu, kentang, cucur bebek, bawang, dan lain sebagainya. Nah, vegetatif alami itu apa saja sih? Kita simak berikut ini. Ya, yang pertama adalah vegetatif alami yang terbagi menjadi 6, yaitu yang pertama membelah diri. Membelah diri ini terjadi pada tumbuhan tingkat rendah atau uniseluler atau bersel satu dengan cara membelah diri, misalnya ganggang hijau. Kemudian yang kedua dengan cara spora. Spora ini adalah merupakan bintil-bintil yang terdapat pada daun. Kemudian bentuknya sangat kecil dan bisa dilihat dengan mikroskop. Contohnya adalah tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Yang ketiga adalah vegetatif dengan cara akar tinggal atau dikenal dengan rhizoma. Rhizoma ini tumbuh secara mendatar dan tampak seperti akar. Nah, kemudian contohnya adalah tanaman herbal atau obat-obatan ya. Contohnya jahe. Kemudian yang keempat, kita kenal dengan umbi, dan umbi ini merupakan tertanam di dalam tanah, kemudian menyimpan cadangan makanannya itu pada akar. Ya, kemudian umbi ini terbagi menjadi 3, ada umbi lapis, umbi batang, dan umbi akar. Contohnya adalah bawang. Bawang termasuk umbi lapis. Kemudian kalau umbi batang, contohnya adalah ubi. Kemudian kalau umbi akar, contohnya seperti wortel. Selanjutnya yang kelima adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon ini biasanya batangnya menjalar di atas atau di bawah permukaan tanah. Batangnya dapat tumbuh menjadi akar dan tunas yang baru. Contohnya adalah rumput. Kemudian stroberi. Ada juga buah arbe. Dan yang keenam, secara tunas. Tunas ini adalah calon tumbuhan baru yang tumbuh bisa jadi dari akar, batang, ataupun daun. Contohnya adalah pisang. Nah, pisang ini termasuk tunas batang. Yang kedua adalah vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini adalah perkembangbiakan secara tidak kawin atau tidak adanya penyerbukan, namun dengan bantuan manusia. Contohnya seperti pada gambar, terlihat beberapa gambar cara vegetatif buatan, yakni dengan bantuan manusia. Kita simak satu persatu berikut ini. Vegetatif buatan terdiri dari 6. Yang pertama adalah stek. Stek ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan jalan menanam batang, tangkai, daun, atau pucuk tanaman agar tumbuh menjadi tanaman baru. Tentunya ini dilakukan oleh manusia untuk memperbanyak jenis tanaman. Contohnya bisa singkong, bunga mawar, atau bunga sepatu. Kemudian yang kedua adalah dengan cara mencangkok. Mencangkok ini adalah mengembangbiakan tumbuhan dengan jalan menguliti batang yang ada lalu bungkus dengan tanah agar akarnya tumbuh. Jika akar sudah muncul, maka akar akan kokoh dan baru bisa dipindahkan ke tempat yang lain. Contoh dari mencangkok ini bisa seperti tanaman buah-buahan, contohnya jambu, jeruk, dan mangga. Selanjutnya adalah mengenten. Mengenten ini kita kenal dengan menyambung. Merupakan perkembangbiakan dengan cara menggabungkan dua tanaman, bertujuan untuk memperoleh tanaman baru dengan sifat-sifat yang lebih baik. Kemudian yang keempat adalah merunduk. Merunduk ini perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara menyentuhkan ranting atau cabang pada tanah, kemudian menimbunnya. Pada batang yang ditimbun diharapkan menghasilkan akar, sehingga akan tumbuh akar bagian yang tertimbun di tanah dan akhirnya bisa dipisahkan dari induknya. Kemudian yang kelima adalah
Kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah menanam suatu tumbuhan pada media tanam tertentu di ruangan yang khusus, biasanya digunakan untuk penelitian di laboratorium. Kemudian yang keenam adalah okulasi. Okulasi kita kenal dengan cara menempel, yakni menggabungkan sifat-sifat tumbuhan yang baik dari dua tumbuhan yang sejenis dengan cara menggabungkannya kemudian dibungkus pada batangnya tersebut agar sifat-sifat yang baiknya bisa diambil oleh tanaman yang akan diokulasi. Ayo kawan, kita belajar tentang vegetatif buatan. Pertama cangkok, batang dikerat, lalu diikat tanah dan plastik. Yang kedua melalui setek, batang dipotong lalu ditancap. Yang ketiga dengan merunduk, batang ditanam ke dalam tanah. Menempel atau okulasi, tumbuhan sama sifat berbeda. Mengenten atau menyambung, tanaman sama masih sekeluarga. Cangkok itu pohon berkambium, stek itu singkong, mawar dan cocor bebek. Merunduk itu ada stroberi, apel arbei,